Konnichiwa minasang, balik lagi bersama saya Athena Zaitun Amirul Mujahidin dari kelas 11 DJKT 2. Nah, pada video kali ini itu kita sudah memasuki Superlab yang ketiga ya teman-teman. Nah, di sini itu saya sudah menyiapkan untuk file Superlab-nya. Kalian bisa download di deskripsi video saya ya teman-teman. Nah, seperti biasa di sini itu akan ada instruction dan juga di sebelah kanan itu sudah ada topologinya. Nah, di sini itu untuk mengerjakan dibagi menjadi beberapa part. Nah, langsung saja kita masuk ke part yang pertama yaitu basic configuration. Nah, di sini itu kita disuruh untuk mengkonfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama yang pada display. Kemudian, jika sudah, kita itu disuruh untuk mengkonfigurasikan enable secret pada setiap router dan switch dengan password yaitu SID. Nah, di sini itu saya akan mulai dulu untuk yang switch 1 ya teman-teman, yang dari sini dulu. Kita langsung pergi ke CLI, kemudian kita enter, kemudian kita conft. Nah, lalu di sini kita ganti untuk hostname-nya sesuai yang ada di display yaitu switch 1. Kemudian di sini kita enter. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasikan untuk enable secret. Kita masukkan passwordnya yaitu SID. Ini kita enter. Nah, di sini kita akan coba untuk exit. Kita exit lagi. Nah, lalu di sini kita akan coba masuk. Maka di sini kita disuruh untuk memasukkan password yaitu SID. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, lanjut untuk ke yang selanjutnya. Di sini untuk prosesnya itu sama ya teman-teman. Saya akan coba untuk percepat prosesnya. Nah, di sini sudah semua ya teman-teman untuk hostname dan juga password SID-nya. Nah, kita lanjut untuk ke part yang kedua ya teman-teman, yaitu konfigurasi VLAN trunking untuk switch 3, switch 4, dan juga router 1. Nah, di sini tuh kita disuruh untuk membuat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nah, di sini itu untuk VLAN IP-nya itu sudah ada ya teman-teman. Kemudian disuruh konfigurasikan router on stick pada router 2. Kemudian di sini kita juga sudah mendapatkan alamat IP static untuk DNS server, web server, dan juga email server. Langsung saja di sini kita konfigurasikan. Pertama kita buka switch satunya. Nah, pada switch 1 ini kita itu disuruh untuk membuat VLAN 1 yang ini ya teman-teman. Nah, kalau kalian ingat untuk VLAN 1 itu sudah default, jadi tidak perlu dibuat. Atau kalau kalian ingin lihat, kalian bisa ketikkan ini do show VLAN brief. Kemudian di sini kita enter. Nah, di sini untuk VLAN 1 itu default sudah ada ya teman-teman. Nah, karena di sini itu untuk VLAN-nya sudah ada, langsung saja kita untuk memasukkan interface-nya. Di sini itu DNS server, web server, dan juga email server itu terhubung dengan interface-nya itu FA0/1/2 dan juga /3. Langsung saja di sini kita masuk, kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian di sini kita enter. Lalu ketikkan switchport mode access, switchport access VLAN 1. Kemudian di sini spanning port face. Nah, di sini kita sudah selesai ya teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa kita juga akan terangkan untuk switch 1 yang mengarah ke router 2 yaitu FA0/4. Ini kita exit dulu ya teman-teman. Lalu kita masuk ke dalam interface FA0. Ini jangan spasi FA0/4. Kemudian di sini kita enter switchport mode terang, switchport terang allow VLAN 1. Di sini kita enter.
Nah, teman-teman, kalian pasti ada sedikit kebingungan ya, yang mana pada instruksinya itu adalah switch 3. Tetapi kenapa saya malah mengerjakan switch 1? Nah, di sini itu pada instruksinya itu ada sedikit kesalahan. Kalian perlu mengikuti video dari saya saja ya, teman-teman. Nah, pada switch 1 ini sudah selesai. Lanjut ke router yang kedua, yang ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa memasangkan IP untuk VLAN-nya. Nah, pertama itu kita akan masuk ke dalam interface yang terhubung ke arah switch 1 ya, teman-teman. Di sini kita cek dulu. Nah, di sini itu adanya itu FA0/0. Langsung saja kita masukkan. Interface FA 0/0, kemudian di sini kita enter. Ya, ini tambahin 1 ya, teman-teman. Kemudian di sini encapsulation dot ini kelebihan dot 1Q. Kemudian di sini kita enter, lalu IP address-nya. Nah, di sini IP address-nya itu yang ini ya, teman-teman, yaitu 192.168.1.1. Kemudian di sini kita juga tambahkan juga untuk subnet mask-nya, yaitu 255.255.255.0. Kemudian di sini kita enter. Nah, mohon maaf teman-teman, di sini saya kelewat teman-teman, belum dinyalakan interface FA 0/0. Kemudian di sini kita enter, ini belum dinyalakan, no shutdown. Nah, ini sudah ya teman-teman. Di sini kita bisa ulang untuk prosesnya. Kita masuk ke dalam interface FA 0/0.1, kemudian encapsulation dot 1Q, kemudian IP address 192.168.1.255.255.255.0. Kemudian di sini kita enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Nah, di sini kita juga disuruh untuk memasukkan IP secara statik pada VLAN satunya ya teman-teman, yang mana di sini sudah ada keterangan untuk IP-nya. Nah, ini saya pertama pergi yang ke DNS server, kemudian di sini kita pergi ke desktop, IP configuration, lalu masukkan saja untuk IP-nya, yaitu 192.168.1.2. Kemudian ini, lalu di sini default gateway-nya. Kemudian DNS servernya itu menggunakan 192.168.1.2. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lanjut ke yang web servernya. Ini juga sama, saya akan percepat untuk prosesnya. Nah, di sini sudah selesai untuk menambahkan IP pada ketiga yang ada di VLAN satunya. Kemudian di sini tuh kita disuruh untuk melakukan konektivitas. Pastikan semua PC dapat melakukan saling ping. Nah, di sini kita coba untuk kirim pesan dari DNS server ke web server. Nah, ini sudah successful. Kemudian dari web server ke email server, ini juga successful. Kemudian yang terakhir dari email server ke DNS server. Nah, ini sudah bisa semua ya teman-teman. Nah, lanjut untuk part yang ketiga. Di sini tuh kita disuruh untuk mengkonfigurasi VLAN dan trunking pada switch 2, access point, dan juga router 4. Nah, di sini pertama-tama kita buka untuk switch 2-nya. Kita yang ini ya kayaknya. Coba kita cek. Nah, iya benar, ini yang ini. Nah, ini saya sudah masuk ke switch 2-nya. Nah, di sini bisa kita lihat pada switch 2 itu dia memiliki VLAN 2, VLAN 3, dan juga VLAN 4. Yang mana di sini itu kita harus membuat dulu ya teman-teman. Pertama, VLAN 2 dengan nama
VLAN 2. Kemudian di sini kita enter. Lalu VLAN 3, VLAN 4. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, seperti biasa kita itu akan memasukkan untuk interface yang mengarah pada setiap VLAN-nya. Di sini kita bisa exit. Nah, kita masukkan untuk yang mengarah ke interface VLAN 2-nya, yaitu interface FA0/2 switchport mode access switchport access VLAN 2, kemudian spanning port phase. Ini sudah selesai. Kemudian kita exit, masuk ke interface range FA0/3 sampai 4, switchport mode access VLAN 3, kemudian di sini spanning port phase. Ini kita exit, kita masuk untuk yang VLAN 4-nya. Kemudian untuk yang VLAN 4-nya 5 sampai 6, di sini switchport mode access VLAN 4. Ini kurang spasi. Kemudian spanning port phase. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga akan kita terangkan untuk yang mengarah ke routernya ya teman-teman, yaitu dia itu menggunakan FA0/1. Ini langsung saja kita exit, kemudian masuk ke interface FA0/1, kemudian di sini kita nyalakan dulu no shutdown. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian ketikkan switchport mode trunk allow VLAN 2 sampai 4. Kemudian di sini kita enter. Nah, lanjut kita pergi ke router 4 untuk mengkonfigurasikan VLAN 2, 3 dan juga 4-nya. Kita langsung saja buka. Nah, di sini kita langsung saja untuk konfigurasikan untuk IP address-nya. Pertama, kita masuk ke dalam interface FA1/0, kemudian no shutdown. Nah, kita exit dulu. Kemudian interface FA1/0.2. Ini kita ketikkan encapsulation.1q, kemudian mohon maaf ini 2 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita langsung saja untuk masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.2.1. Subnet mask-nya 25.255.255.0. Kemudian di sini kita exit, lanjut untuk yang interface FA1/0.3 encapsulation.3, kemudian IP address-nya yaitu 192.168.3.1, kemudian 255.255.255.0. Kita enter. Kemudian di sini kita exit, lalu masuk ke interface FA1/0.4, kemudian encapsulation.1q 4, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.4.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian di sini sudah ya teman-teman.
Nah, sama seperti Superlab sebelumnya, di sini itu kita juga akan mengkonfigurasikan untuk yang namanya DHCP server. Kita kembali ke router 4 dulu ya teman-teman. Langsung saja kita akan konfigurasikan untuk DHCP servernya. Di sini kita exit. Kemudian kita ketikkan IP pool, IP DHCP pool VLAN 2. Kemudian kita masukkan networknya yaitu 192.168.2.0, kemudian subnet pasnya 255.255.255.0. Kemudian di sini kita enter, default routernya itu 192.168.2.1. Kemudian di sini kita enter, DNS servernya itu menggunakan 192.168.1.2. Kemudian di sini kita enter. Nah, ini sudah ya teman-teman untuk VLAN 2-nya. Langsung saja kita masukkan untuk VLAN 3 dan juga VLAN 4-nya. Nah, di sini untuk konfigurasi IP DHCP pool-nya sudah selesai. Selanjutnya di sini kita akan melakukan exclude address, yaitu ini kita exit, kemudian IP DHCP strip exclude. Oh, ini tidak di strip ya teman-teman. Ini spasi, kemudian ini baru strip address. Kemudian di sini kita masukkan untuk IP yang akan diekskludekan yaitu 192.168.2.1. Kemudian di sini kita enter. Kita juga akan melakukan untuk yang 3.1 dan juga yang 4.1. Nah, ini sudah semua ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk merequest IP. Misalkan di sini kita buka untuk VLAN 3-nya. Kemudian ke desktop, IP configuration. Kita coba untuk merequest IP DHCP-nya. Nah, ini sudah keluar ya teman-teman. Kemudian di sini saya juga akan coba untuk pada VLAN 4-nya. Desktop, IP configuration, DHCP. Dia juga sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan coba untuk yang smartphone 0. Di sini kita langsung saja klik, kemudian pergi ke desktop. Lalu kita pergi ke IP configuration. Nah, dia juga akan otomatis ada ya teman-teman. Nah, kita lanjut untuk part yang keempat, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada switch 3 dan juga router 4. Di sini kita seperti biasa disuruh membuat VLAN, konfigurasi router on stick, kemudian ada IP-nya, lalu di sini kita disuruh tes konektivitas pada akhir. Langsung saja kita buka untuk switch 3-nya. Di sini tuh switch 3 memiliki 3 VLAN, yaitu 5, 6, dan juga 7. Kita buka saja. Nah, ini kita masuk, kemudian SID, conft. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan membuat VLAN 5, 6, dan 7 dengan nama yang seperti tadi. Ini saya akan skip. Nah, di sini saya sudah membuat ya teman-teman. Kemudian di sini itu kita akan memasukkan untuk interface-nya. Kemungkinan ini tuh interface-nya sama seperti yang di router sebelumnya ya teman-teman. Di sini kita bisa exit. Untuk yang mengarah ke VLAN 5 itu dia menggunakan interface FA0/5 4-5. Kita langsung saja ketikkan interface range FA0/4-5. Kemudian di sini kita enter, switch port mode access, switch port access VLAN 5. Kemudian di sini kita enter. Kita ketikkan spanning port face. Ini sudah ya teman-teman. Kemudian di sini kita exit, masukkan untuk yang VLAN 6 yaitu interface range FA0
/2 sampai 3, kemudian kita ketikkan switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 6, kemudian di sini kita enter, lalu spanning port phase. Nah, ini sudah ya teman-teman, kita exit. Lanjut ke yang VLAN 7, yaitu interface range FA0/6 sampai 7. Ini sudah, kemudian switchboard mode access, switchboard access VLAN 7. Kemudian di sini kita ketikkan spanning port phase. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, teman-teman, kalian jangan lupa untuk menerangkan untuk switch yang mengarah ke router 4-nya ya teman-teman, yang mana itu menggunakan FA0/1. Di sini langsung saja kita konfigurasikan. Ini kita exit dulu, kemudian masuk ke dalam interface FA0/1. Di sini kita enter. Kemudian di sini kita ketikkan switchboard mode trunk, switchboard trunk allow VLAN 5 sampai 7, kemudian di sini sudah selesai. Lanjut kita buka untuk router 4-nya. Di sini kita exit dulu ya teman-teman. Ini tidak perlu exit. Ini kita langsung saja ketikkan interface FA0/0, kemudian no shutdown. Kemudian di sini kita bisa exit dulu. Langsung saja kita akan menambahkan untuk sub interface-nya, yaitu di sini kita masuk ke dalam interface FA0/0.5, kemudian encapsulation.1 5, kemudian masukkan IP-nya, IP address 192.168.5.1, subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian di sini kita enter, lalu di sini kita exit. Kita masuk ke dalam interface FA0/0.6, kemudian kita masukkan encapsulation.1q 6, kemudian kita masukkan untuk IP address-nya, yaitu 192.168.1.6.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lanjut ke ini, kita exit yang interface FA0/0.7. Di sini kita masukkan encapsulation.1q 7, kemudian masukkan IP address-nya yaitu 192.168.7.1, subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian di sini kita enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita juga akan membuat DHCP server pada router 4-nya. Di sini kita bisa exit dulu. Kita masukkan IP DHCP pool VLAN 5, kemudian masukkan networknya yaitu 192.168.5.0, kemudian subnet masknya 255.255.255.0, kemudian di sini default routernya itu 192.168.5.1, kemudian di sini DNS servernya itu 192.168.1.2. Ini sudah. Lanjut untuk yang VLAN 6 sampai 7 saya percepat ya teman-teman. Nah, di sini kita itu sudah selesai untuk konfigurasi DNS servernya. Kita juga akan mengkonfigurasikan untuk exclude address-nya. Tapi sebelum itu kita bisa exit terlebih dahulu. Langsung saja kita ketikkan IP DHCP exclude strip address
Nah, kita langsung saja masukkan untuk IP yang akan diekskludkan, yaitu 192.168.5.1. Ini kemudian yang 6 juga kita ekskludkan, dan juga yang 7. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan coba untuk masuk ke yang VLAN 5. Di sini kita coba untuk merequest IP DHCP-nya. Ini kita klik yang DHCP, kita tunggu. Nah, dia sudah. Kemudian saya akan coba untuk yang VLAN 6. Ini kita tunggu. Dia juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, lanjut untuk part yang kelima, yaitu konfigurasi VLAN dan ranking pada switch 4, switch 5, switch 6, dan juga router 3. Nah, di sini itu switch 6 dia memiliki banyak VLAN ya teman-teman, yaitu VLAN 8, VLAN 9, VLAN 10, dan juga VLAN 11-nya. Langsung saja kita buat untuk VLAN-VLAN-nya. Di sini kita masuk ke dalam switch 6, and kemudian SID conft. Kemudian di sini kita membuat untuk VLAN-nya ya teman-teman. Ini saya akan skip. Nah, ini saya sudah membuat untuk VLAN-nya. Kemudian di sini juga kita akan memasukkan interface pada setiap VLAN. Di sini kita mulai dari VLAN 8-nya, yaitu terhubung dengan interface 9 sampai 10 ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan interface range FA0/9 sampai 10. Kemudian di sini ini sampai ya teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan switch port mode access, switch port access VLAN 8, kemudian spanning port face. Di sini kita exit. Lanjut untuk yang VLAN 9-nya, kita masukkan interface range FA0/7 sampai 8, kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 9 spanning port face. Nah, ini sudah. Kemudian kita exit masuk ke yang 10, yaitu interface range FA (0/5 sampai 6). Kemudian kita masukkan switch port mode access, switch port access VLAN 10. Di sini sudah spanning port face. Nah, ini sudah. Kita exit lagi, lanjut ke yang VLAN 11-nya, yaitu interface range FA 0/3 sampai 4, switch port mode access, switch port access VLAN 11. Di sini kita enter. Kemudian jangan lupa untuk spanning port face. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk menerangkan untuk jalurnya, yang mana itu dia kita lihat dulu. Dia itu memiliki 2 jalur, yang mana ke switch ini, kemudian switch 5 juga ya teman-teman. Yang mana dia itu menggunakan port yang FA 0/1 sampai 2. Langsung saja kita masukkan. Ini pertama kita exit dulu, kemudian masukkan interface range FA. Ini salah, interface range FA 0/1 sampai 2. Kemudian di sini kita enter. Switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 8 sampai 11. Kemudian di sini kita enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kita lanjut untuk switch 5-nya, dia itu memiliki VLAN 11, VLAN 12, dan juga VLAN 13. Lanjut kita buat saja VLAN-nya seperti biasa. Prosesnya saya percepat.
Nah, di sini sudah ya teman-teman. Lanjut kita akan menambahkan untuk interface-nya. Pertama-tama kita masuk ke dalam VLAN 11, yaitu interface range FA0/7 sampai 8, kemudian switch port mode access. Switch port access VLAN 11 spanning port face. Nah, ini sudah. Kemudian di sini kita exit, masuk ke dalam interface range FA0/5 sampai 6, kemudian switch port. Oh, ini ada sedikit typo ya teman-teman, yaitu range. Kemudian di sini kita masukkan saja switch port mode access. Ini juga ada sedikit typo. Switch port access VLAN 12 spanning port face. Kemudian di sini kita exit. Lanjut untuk masuk ke interface range FA0/3 sampai 4, kemudian di sini kita enter. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 13 spanning port face. Nah, ini sudah semua ya teman-teman. Kemudian kita juga akan menerangkan untuk yang mengarah ke switch 6 dan juga switch 4, yaitu kita menggunakan interface range FA0/1 sampai 2, kemudian switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 11 sampai 13. Kemudian di sini kita enter. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, lanjut ke switch 4. Nah, teman-teman, walaupun di switch 4 ini tidak memiliki VLAN, tetapi di sini kita juga akan tetap membuat VLAN karena nantinya itu di sini dia akan menjadi jembatan. Langsung saja kita buat VLAN 8 sampai 13. Di sini saya akan percepat untuk prosesnya. Nah, di sini saya sudah membuat, kemudian di sini saya juga akan mengkonfigurasikan terang yang mengarah ke switch 5 dan juga switch 6. Caranya itu kita ketikkan, ini kita keluar dulu, kemudian masuk ke dalam interface range FA0/1 sampai 3, kemudian switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 8 sampai 13. Kemudian di sini kita enter. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan mengkonfigurasikan DHCP untuk router 3 ya teman-teman. Di sini langsung saja kita buka untuk router 3-nya. Ini kita masuk dulu SID conft, kemudian di sini kita akan ketikkan interface FA0/0, kemudian no shutdown. Nah, ini sudah menyala. Kemudian di sini kita masukkan interface FA0/0.8, kemudian encapsulation.1Q8, masukkan IP-nya yaitu 192.168.8.1, subnet masknya 255.255.255.0. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kita harus melakukan sampai VLAN 13. Di sini saya akan percepat untuk prosesnya. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian di sini kita juga akan mengkonfigurasikan untuk DHCP pool-nya. Kita bisa exit. Kemudian di sini kita ketikkan IP DHCP pool. Kemudian di sini kita masukkan VLAN 8-nya dulu ya teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan networknya yaitu 192.168.1.
8.0, kemudian 255.255.255.0. Nah, di sini kita masukkan default routernya yaitu 192.168.8.1, kemudian dan servernya 192.168.1.2. Kemudian di sini kita enter, kita lakukan sampai VLAN 13 ya teman-teman. Di sini saya akan percepat. Nah, di sini sudah selesai untuk DHCP poolnya. Kemudian di sini kita akan coba untuk merequest IP dari setiap VLAN-nya. Ini saya akan percepat. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk merequest IP pada setiap VLAN ya teman-teman. Di sini saya ini akan mencoba untuk tes koneksi antar VLAN-nya. Di sini kita bisa tambahkan pesan. Kita coba dari VLAN 8 ke VLAN 9. Nah, ini violet. Kita coba lagi ya teman-teman. Dari VLAN 8 lagi ke VLAN 9, maka dia sudah successful ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke yang part 6. Nah, ini di sini tuh perintahnya cuma sedikit, yaitu konfigurasi Rapid PVST, yang mana kita akan lakukan pada switch 4, switch 5, dan juga switch 6 yang ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menyinggung sebentar mengenai Rapid PVST. Nah, pada Cisco itu dia sudah memiliki default PVST-nya sendiri, tetapi di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasikan Rapid PVST yang mana dia itu memiliki kelebihan, yaitu untuk pemindahan jalur itu lebih cepat. Nah, kalau kalian perhatikan di sini itu pada switch 4, 5, dan juga 6 yaitu membentuk sebuah looping. Yang mana di sini itu sebenarnya ada port yang terblokir ya teman-teman, tetapi di sini mungkin ada kesalahan pada instruction-nya atau pada sininya ya teman-teman. Nah, di sini itu sudah bisa menyala semua, tetapi seharusnya itu ada yang terblokir. Nah, misalkan di sini tuh yang terblokir warna oranye, atau misalkan di sini kita akan coba putuskan, nantinya itu dia pasti akan up karena sudah tidak ada looping lagi. Nah, up-nya itu bakalan lama. Nah, itu adalah fungsi dari Rapid PVST, yaitu mempercepat up dan juga port yang terblokir tersebut. Nah, langsung saja kita konfigurasikan pada switch 4-nya dulu. Nah, di sini tuh untuk perintahnya itu yaitu spanning strip tree, kemudian spasi mode, spasi rapid strip PVST. Kemudian di sini kita enter. Nah, di sini itu yang mana kalau kabelnya itu terputus, dia itu akan cepat ya teman-teman. Sedangkan kalau tidak dikonfigurasi seperti ini, maka nantinya itu akan lama. Kita juga akan konfigurasikan pada switch 5 dan juga switch 6. Kemudian sini kita ketikkan spanning tree VLAN 1. Kemudian di sini kita enter. Ini kurang spasi. Nah, kemudian 8 sampai 13 root primary. Kemudian di sini kita enter. Oh, ini disambung ya teman-teman. 8 sampai 13 root primary. Kemudian di sini kita enter. Nah, di sini saya salah ketik ya teman-teman. Di sini tuh kita beri spasi. Kemudian di sini kita enter. Ini kita spasi-spasi saja. Di more. Kemudian di sini kita cek. Di sini itu ada tulisan this bridge is a root. Nah, di sini kita cek ke semua VLAN-nya.
Ini sudah ada ya teman-teman. Nah, masuk ke part yang ke-7 yaitu konfigurasi point-to-point addressing between router. Yang mana di sini itu kita akan melakukan konfigurasi IP address pada semua routernya. Dimulai dari router 1. Di sini kita buka, langsung saja kita masuk SID conf t. Kemudian di sini kita enter. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam interface SE2/0. Kemudian di sini kita langsung saja masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.9, subnet mask-nya 255.255.255. Karena dia itu 10, maka menggunakan 252. Kemudian di sini kita enter, lalu no shutdown. Di sini kita enter, lalu kita bisa exit. Lalu kita masuk ke dalam interface SE3/0, kemudian masuk saja ke IP, kemudian kita tambahkan untuk IP address-nya yaitu 10.1. Kemudian jangan lupa subnet mask-nya 255.255.255.252, kemudian no shutdown. Ini kita enter. Nah, pada router 1 ini dia sudah ya teman-teman. Lanjut ke router 2 yang mana itu mengarah dengan SE2 yang IP-nya itu 10.2, SE3 IP-nya itu 10.5. Langsung saja kita buka. Kita masukkan yang ke SE2/0 dulu. Interface SE2/0 IP-nya yaitu 10.2. Jangan lupa subnet mask-nya. Kemudian no shutdown. Kemudian di sini kita exit, masuk ke dalam interface SE3/0. Di sini itu dia IP-nya itu 10.5. Langsung saja kita masukkan untuk IP address-nya. Ini kita ulang, IP address 10.10.10.5. Kemudian jangan lupa subnet mask-nya. Nah, di sini sudah ya teman-teman untuk router 2-nya. Lanjut kita pergi ke router 4. Di sini itu dia mengarah dengan, ini kita lihat, ini itu 10.6 dan juga 10.13 untuk SE-nya. Langsung saja kita masukkan. Pertama kita masuk ke dalam interface SE3/0. Kemudian di sini itu IP address-nya seperti yang tadi yaitu 10.6. Jangan lupa subnet mask. No shutdown. Kemudian di sini kita exit, kita masuk ke dalam interface SE2/0. Yaitu IP-nya itu 10. Kita ulang, yaitu IP-nya itu 10.13. Kemudian no shutdown. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman untuk router 4-nya. Lanjut kita pergi ke router 3. Di sini kita lihat dulu untuk SE2 dia itu 10.10, kemudian SE3 10.14. Langsung saja kita masukkan. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman. Lanjut ke part yang ke-8 yaitu konfigurasi OSPF di semua router. Nah, di sini itu kita akan menggunakan proses ID-nya itu 1 ya teman-teman, seperti yang ada di instruksinya. Kemudian di akhir part kita itu disuruh untuk memastikan OSPF network-nya, kemudian table routing-nya, dan juga pastikan semua klien bisa terping satu sama lain. Langsung saja kita masuk ke dalam router satunya. Di sini kita exit dulu. Kita langsung saja ketikkan router OSPF 1. Kemudian di sini kita enter. Lalu di sini kita juga akan
mengadvertiskan untuk networknya. Kita masukkan network 10.10.10.8, kemudian wildcardnya 0.0.0.3. Di sini kita enter. Ini kita tambahkan area ya teman-teman. Areanya itu menggunakan null saja. Kemudian saya juga akan memasukkan untuk yang network 14. Mohon maaf 4. Kemudian di sini kita enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Lanjut pergi ke router 2. Di sini kita juga akan ketikkan router OSPF1. Kemudian di sini kita akan advertiskan untuk networknya. Networknya itu 10.10.10. Yang 0, kemudian wildcard 0.0.0.3, area 0. Kemudian di sini kita juga akan yang titik 4. Titik 4-nya. Nah, di sini kita juga sudah selesai. Kemudian lanjut untuk ke yang router 4-nya. Di sini kita juga exit router OSPF1, kemudian network 10.10.10.4, kemudian 0.0.0.3, area 0. Kita enter. Kemudian di sini kita juga lakukan untuk yang kemudian di sini kita juga lakukan untuk yang titik 12-nya. Di sini kita bisa enter. Kemudian di sini kita juga akan mengadvertiskan untuk VLAN-nya, yaitu VLAN 2 sampai VLAN 7. Langsung saja kita masukkan network 192.168.2.0, kemudian wildcardnya 0.0.0.255, kemudian area 0. Kita lakukan sampai VLAN 7. Ini saya akan percepat. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman pada router 4-nya. Lanjut kita pergi ke router 3-nya. Di sini kita exit, kemudian router OSPF1, kemudian kita advertiskan networknya, yaitu 10.8 ya teman-teman. Ini kita tambahkan area 0. Nah, kemudian di sini kita juga akan advertiskan untuk VLAN yang dari VLAN 8 sampai 13. Ini kita akan percepat saja untuk prosesnya. Lalu di sini kita akan coba untuk melihat di router 1, kita masuk. Kemudian ini kita exit dulu, lalu kita cek menggunakan perintah do show spasi IP OSPF, kemudian neighbor. Ini kita lihat di sini dia sudah ada ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan coba juga untuk yang do show IP route. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ada yang OSPF-nya ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan coba untuk kirim pesan atau uji konektivitas dari VLAN 7. Kita akan coba dari VLAN 7 ke VLAN 8. Nah, di sini sudah successful, yang artinya itu dia berhasil. Kemudian lanjut untuk part yang ke-9, yaitu konfigurasi DNS dan juga web server. Kita pertama masuk ke yang DNS server dulu ya teman-teman. Kita buka, kemudian di sini kita pergi ke yang service, kemudian yang DNS. Nah, ini pastikan sudah on ya teman-teman. Kemudian di sini kita buat yang record, namanya itu academy.cl.
sekolahan.id. Kemudian di sini addressnya itu 1.3 yaitu 192.168.1.3. Langsung saja kita add. Kemudian di sini kita akan membuat yang CNAME. Nah, untuk namanya itu www.academy.sekolahan.id. Kemudian untuk hostname-nya itu ini hostname menggunakan academy sekolahan.id. Kemudian di sini kita bisa add. Kemudian di sini kita akan membuat lagi yang tipenya itu a record. Di sini namanya itu mail.academy.sekolahan.id. Kemudian di sini untuk addressnya itu 1.4. Nah, di sini kita add. Kemudian yang terakhir di sini kita membuat yang CNAME lagi dengan nama www.google.id.com ya teman-teman. Kemudian di sini hostname-nya menggunakan google.com. Kemudian di sini langsung saja kita add. Selanjutnya di sini kita pergi ke web servernya. Pergi ke service. Kita perginya itu ke yang HTTP. Kemudian di sini kita edit yang index. Ini Cisco packet tracernya kita hapus saja. Kita ganti menggunakan academy spasi sekolahan ID. Ini jangan diberi titik. Ini spasi saja. Kemudian yang di bawah juga Cisco packet tracernya kita hapus. Kita ganti dengan academy sekolahan ID. Nah, ini kita cek apakah ada salah penulisan. Di sini sudah benar ya teman-teman. Langsung saja di sini kita save. Oke. Nah, di sini saya coba search Academy Sekolahan ID, maka di sini sudah keluar ya teman-teman. Kemudian saya coba untuk ke PC yang lainnya. Nah, di sini pastikan dia sudah memiliki IP DHCP. Kemudian kita pergi ke command prompt. Kita coba ping www.academy.sekolahan.id. Kemudian di sini kita enter. Nah, di sini dia sudah TTL ya teman-teman. Nah, masuk ke yang part ke-10 yaitu konfigurasi email server. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke email server. Kemudian di sini kan, kemudian pergi ke service, kemudian yang email. Nah, di sini tuh pastikan sudah on semuanya ya teman-teman. Kemudian untuk domain name-nya kita menggunakan academy sekolahan ID. Kemudian di sini kita tambahkan untuk user 1. Nah, passwordnya ini 123 ya teman-teman. Nah, di sini pada user 2 itu sebenarnya passwordnya 456. Di sini salah ketik ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa klik tanda plus. Kemudian di sini kita tambahkan untuk user 2 passwordnya itu 456. Kemudian di sini kita tambahkan lagi. Nah, di sini kita akan coba cek untuk yang PC ini, kita ke PC 9. Nah, ini sebelumnya saya akan tambahkan dulu untuk request DHCP-nya.
Ini sudah ada IP-nya, kemudian kita cek pada email. Kemudian di sini untuk username-nya itu user1, kemudian email address-nya user1 mail.academy.sekolahan.id. Kemudian di sini untuk incoming-nya itu menggunakan mail academy.sekolahan.id. Kemudian untuk outgoing-nya ini sama kan dengan incoming-nya. Nah, di sini itu untuk username-nya saya akan menggunakan user1, lalu password-nya itu 123. Kemudian di sini kita save. Nah, ini kan untuk yang user 1 menggunakan PC 9. Kemudian di sini saya akan menambahkan user 2 pada PC yang 13 saja. Kita request dulu untuk IP DHCP-nya. Nah, dia sudah memiliki IP, kemudian pergi ke email. Di sini untuk username-nya itu user2, lalu untuk email address-nya itu email address user2@mail, kemudian titik academy sekolahan.id. Kemudian untuk incoming mail servernya itu menggunakan mail.academy sekolahan.id. Kemudian outgoing-nya samakan mail academy sekolahan.id. Lalu untuk username-nya yaitu user2, lalu passwordnya itu 456. Nah, di sini langsung saja kita save. Lalu di sini kita coba untuk pergi ke bagian compose. Di sini kita akan coba untuk mengirimkan ini toolnya menggunakan user1 academy sekolahan.id. Di sini kita untuk subjeknya coba untuk menggunakan connect. Nah, di sini untuk pesannya di sini saya akan coba untuk mengirim pesan aku udah imo. Kemudian di sini langsung saja kita kirim. Nah, maka di sini itu ada tulisan send sukses, yang berarti di sini kita sudah bisa untuk mengirimkan pesannya. Nah, selanjutnya di sini kita akan cek untuk pada PC 9-nya. Nah, pada PC 9 juga sudah terdapat email yang masuk ya teman-teman, yang berarti di sini sudah bisa terhubung. Lanjut ke part terakhir yaitu konfigurasi access list. Nah, nantinya itu di sini tuh router 2 akan memblokir VLAN 2 ini supaya dia itu tidak bisa mengakses web server dan juga email server ya teman-teman. Langsung saja kita pergi ke router 2. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ketikkan access list spasi 102 spasi deny spasi IP, IP-nya yaitu 192.168
0.2.0. Kemudian di sini berikan wildcard-nya yaitu 0.0.0.255. Kemudian di sini hostnya yaitu 192.168.1.3. Kemudian di sini kita enter. Nah, selanjutnya di sini kita ketikkan lagi untuk yang IP-nya itu 1.4, kita enter. Kemudian di sini kita masuk ke dalam interface FA 0/0.1. Kemudian di sini kita enter. Kita ketikkan IP access strip group spasi 102 out. Kemudian di sini kita enter. Lalu kita ketikkan akses list spasi 102 permit spasi IP any. Kemudian di sini kita beri, kemudian di sini kita enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan coba untuk masuk ke PC 9. Kemudian kita pergi ke command prompt. Nah, di sini langsung saja kita coba untuk ping IP dari web server yaitu 192.168.1.3. Kita enter. Maka di sini itu masih TTL ya teman-teman. Nah, sedangkan di sini kita coba untuk masuk ke VLAN yang terblokir. Kita masuk ke smartphone 0. Kemudian pergi ke command prompt-nya. Di sini kita coba untuk ping 192.168. Ini ada sedikit typo, titik 1.3. Kemudian di sini kita enter. Maka di sini itu tidak bisa ya teman-teman karena di sini itu dia terblokir. Nah, di sini itu sudah selesai untuk pembahasan kali ini. Ini tuh completion-nya tidak bisa 100% karena tadi banyak yang salah pada instruction-nya ya teman-teman. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.